Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Anda berikan kepada kami. Untuk hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di dalam Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan terangi setiap ayat kata firman menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya bacakan sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Sedangkan Tuhan, menjadi kuat itu adalah perintah, bukan hanya segera nasihat. Dan Rasul Paulus mengatakan, di sana dikatakan kekuatan itu adalah kekuatan yang diimpartasikan oleh Tuhan. Rasul mengatakan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan tubuh kita, jasmani kita, bahkan finansial kita. Tidak, saudaraku, tetapi adalah kekuatan yang diimpartasikan oleh Tuhan. Kita menjadi kuat bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya ini adalah kekuatan yang dari Tuhan. Ini yang kita perlu dalam hidup kita. Kita menghadapi kehidupan di akhir zaman. Saudaraku, kalau kita melihat situasi di bangsa kita, ada banyak di mana-mana bencana alam terjadi. Saudaraku, ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Virus corona belum selesai, disusul dengan bencana-bencana yang terjadi di daerah-daerah di mana bangsa kita berada. Saudaraku, ini menunjukkan di mana kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat. Ini harus membuat waspada dalam hidup kita, menjaga iman kita, rohani kita, terus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena saudaraku, untuk menjadi kuat, ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, apa saudaraku yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Nah, yang pertama, saudaraku, dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, di sana dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, saudaraku, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan adalah kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat situasi bangsa kita, banyak hal terjadi sekarang ini. Saudaraku, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu dapat melemahkan iman kita. Mana yang lebih banyak kita dengar? Saudaraku, berita-berita di sekeliling kita, berita-berita yang masuk dalam telinga kita, apakah kita mendengar firman Tuhan? Kita membaca firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mendengar jelas suara Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru itu di dalam Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah kekuatan hidup kita. Ini adalah penghiburan kita, ini pengharapan kita. Ini adalah jawaban dalam setiap masalah hidup kita. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam menghadapi setiap masalah ini, saudaraku, jalan keluarnya hanya satu. Mari kita mendapatkan kekuatan dari kita mendengar firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Seberapa banyak kita membaca firman Tuhan hari-hari ini, saudaraku, dalam kesibukan kita, dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini, saudaraku, mari kita sempatkan waktu kita, saudaraku, untuk kita mendengar suara Tuhan. Ayat ini mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Tuhan mengenal kita, saudara. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka juga Tuhan akan mengenal kita. Karena itu, saudara yang Tuhan, mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Ini adalah kunci yang pertama untuk mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dalam hal apa yang harus kita kerjakan supaya mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan? Yang kedua adalah kita harus berdoa. Saudaraku, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya tetap berdoa. Artinya, saudaraku, berdoa yang tidak putus-putus, senantiasa berkesinambungan. Mungkin kita bicara, saya punya pekerjaan, saya punya kesibukan. Tetapi, saudaraku, di waktu-waktu yang kita miliki, mari, saudaraku, kita perkuat doa kita. Kenapa, saudaraku? Karena doa ini akan menjadi kekuatan dalam iman kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat dalam iman, mari kita terus
bahwa hidup kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua, mari kita tetap berdoa. Saudaraku, doa bukan hanya ketika kita meminta kepada Tuhan, tetapi dalam doa mari kita berikan pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan, karena hal itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku Tuhan, yang ketiga dalam hal apa kita harus kuat dalam hidup kita. Saudaraku, kita harus berani melawan penderitaan dalam hidup ini, melawan penderitaan, melawan kesukaran, melawan kesulitan. Kita keluar dari hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara langsung atau tidak langsung, saudaraku, hal-hal yang terjadi sekeliling kita, pandemi virus corona, ini akan membawa banyak dampak dalam hidup ini, baik secara ekonomi, finansial, maupun dalam segi apapun ibadah kita kepada Tuhan, semua terhalang oleh karena adanya pandemi ini. Karena itu, saudaraku yang Tuhan, secara tidak langsung ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak mengenakan dalam hati kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita. Karena itu kita harus berani melawan yang saya katakan penderitaan ini dalam hidup kita. Saudaraku, 2 Korintus pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, mengalami banyak hal penderitaan-penderitaan yang dialami, justru harus tetap mengingat bahwa penderitaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita, bahkan penderitaan itu akan mengerjakan kemuliaan yang lebih besar dari penderitaan yang kita hadapi sekarang ini. Saya sangat yakin, saudaraku, kita akan bisa keluar dari masalah pandemi virus corona ini, tapi saudaraku, kita harus tetap sabar sementara kita menantikan itu. Kita harus tetap sabar, kita harus tetap kuat, saudaraku, selama kita menanti hal itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang Tuhan, yang ingin saya katakan adalah bahwa iblis ingin melemparkan orang percaya dari arena pertandingan iman kita, salah satunya adalah melalui penderitaan. Saudaraku, banyak orang yang tidak tahan menghadapi penderitaan, menghadapi masalah persoalan, kemudian keluar dari iman. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, mari kita bertahan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita senantiasa kuat di dalam kekuatan Tuhan. Karena hal itu yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah karena itu kita harus dapat mengerti hal ini dalam hidup kita dan kita menyadari supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, yaitu kita kuat dalam mendengarkan firman Tuhan, kita kuat dalam doa kita, dan kita harus, saudaraku, menjadi orang yang kuat ketika apa, saudaraku, kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang kuat? Nah, yang pertama, untuk kita menjadi orang yang kuat, maka kita harus kenal Tuhan kita. Daniel pasal 11 ayat 32, di sana dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan yang terutama yang kita miliki adalah ketika kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang kita kasih, siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, siapa Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Ketika kita mengalami hal apapun dalam hidup ini, mari kita ingat bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Kita kenal Tuhan, kita mengenal juru selamat kita mengenal penebus kita mengenal Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita tidak akan menjadi lemah. Sekalipun kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan kita. Dia yang berjanji, Tuhan yang senantiasa menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Amin, saudara Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari kita percaya terus kepada Tuhan dan kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara hidup kita. Hosea mengatakan bahwa umatku binasa karena apa, saudaraku? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari dalam hidup kita, melalui persekutuan kita dengan firman Tuhan, melalui doa kita, saudaraku, melalui hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, membuat kita terus semakin mengenal dan mengenal Tuhan kita. Saudaraku Tuhan, yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Saudaraku, maka di sana kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita harus tinggal dalam firman-Nya. Saudaraku, 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 ya, dikatakan demikian. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Saudaraku, secara khusus Rasul Yohanes berbicara kepada orang-orang muda, kamu menjadi kuat, engkau menjadi kuat. Kenapa? Karena firman Allah diam di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kita ingin menjadi orang yang kuat, salah satunya adalah mari kita terus tinggal dalam firman Tuhan. Kita membiarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita, memberikan kekuatan, pengharapan setiap hari melalui firman-Nya. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Karena itu saya senantiasa mengingatkan bagi semua kita, saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Saudaraku, baca firman. Saudaraku, supaya apa? Saudaraku, kita menghadapi hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Saudaraku, kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak cemas. Karena apa? Karena kita punya pegangan yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus lanjutkan langkah hidup iman kita. Kita terus tinggal dalam firman-Nya. Kita terus senantiasa bersekutu dengan firman-Nya. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Yang ketiga saya katakan, kita harus bersuka cita, kita harus memuji Tuhan. Saudaraku, kalau saudara baca dalam Nehemia pasal 8 ayat 11, di sana dikatakan demikian, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan. Saudaraku, mari kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Mungkin saudara banyak berkat, saudara bersukacita. Mungkin saudara mendapatkan banyak job-job dalam pekerjaan saudara bersukacita. Tetapi saudaraku, saya katakan itu adalah sukacita yang sementara. Tetapi sukacita di dalam Tuhan, sukacita karena Tuhan, itu adalah sukacita yang kekal yang harus kita miliki dalam hidup kita. Saudaraku, sukacita yang tidak bisa terbayar oleh apapun. Karena apa, saudaraku? Karena sukacita dari Tuhan itu adalah sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa hidup kita senantiasa. Jangan terpengaruh oleh apapun yang ada di sekeliling kita. Banyak hal yang terjadi, tetapi saudaraku, mari kita berikan fokus hidup kita kepada Tuhan. Dan buatlah hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu yang berikan kekuatan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir saya bacakan dalam Mazmur 29, ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur Daud katakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Kepada umat yang bagaimana? Adalah umat yang mengenal Tuhan, umat yang tinggal dalam firman-Nya, umat yang senantiasa bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari bawa hidup kita, rohani kita, semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kita semakin mengenal Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami belajar firman Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan finansial kami, jasmani kami, tetapi kekuatan yang Tuhan impartasikan dalam hidup kami. Kami butuh itu Tuhan, kami perlu itu. Karena itu Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, kekuatan yang baru senantiasa Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, ajar kami mengenal Tuhan, ajar kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu, ajar kami terus bersukacita dalam Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan bagi kami senantiasa. Berkati keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Tuhan yang tahu apapun jadi pergumulan, masalah, persoalan dalam hidup kami, biarlah Tuhan ambil alih sepenuhnya. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi persembahan-persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita. Tuhan kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Bahkan kami mohon perlindungan Tuhan dalam aktivitas kami sepanjang hari, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan-kelemahan tubuh apapun yang mengganggu. Tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan dari Kepala Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kan menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua diberkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.